Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal kami. Jurnal yang pertama berjudul Efektivitas Pelatihan Asertif Terhadap Penurunan Kecemasan Berbicara di Depan Umum pada Mahasiswa. Jurnal kedua, Effect of Self-Expression Writing as a Therapeutic Method to Relieve Stress Among University Students. Baik, untuk materi pertama akan saya jelaskan. Oke, jadi pada jurnal pertama yaitu jurnal nasional. Nah, penelitian ini tuh dilatar belakangi oleh fenomena kecemasan berbicara di depan umum yang sering menghambat mahasiswa. Nah, secara klinis kecemasan ini tidak hanya menyerang pikiran tetapi memicu gejala fisik yang nyata seperti jantung berdebar, pusing, serta mendorong munculnya perilaku menghindar. Nah, kondisi ini tuh diperkuat oleh data internal Universitas Negeri Makassar (UNM) pada tahun 2023. Nah, di mana hasil survei tersebut ini menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan ya, di mana 88% mahasiswa psikologi teridentifikasi mengalami gejala kecemasan saat harus berbicara di depan publik. Nah, setelah dianalisa lebih dalam, akar masalah dari tingginya kecemasan ini ditemukan pada rendahnya perilaku asertif mahasiswa. Kurangnya keberanian asertif ini itu menyebabkan mahasiswa terjebak dalam pemikiran negatif dan rasa takut yang berlebihan terhadap penilaian orang lain, sehingga mereka ini kesulitan mengekspresikan diri secara optimal. Dalam slide selanjutnya adalah variabel penelitian. Nah, variabel pertama ada variabel bebas atau independent variable. Nah, pada penelitian ini variabel bebasnya adalah pelatihan asertif. Nah, dalam penelitian ini pelatihan asertif merupakan intervensi atau perlakuan treatment yang diberikan kepada kelompok eksperimen untuk melihat pengaruhnya terhadap penurunan kecemasan. Nah, lalu pada variabel terikatnya, ini ada kecemasan berbicara di depan umum. Nah, ini adalah kondisi emosional yang diukur sebelum pretest dan sesudah post-test. Nah, pemberian pelatihan ini untuk melihat efektivitas intervensi tersebut. Lalu ada variabel confounding. Nah, di mana pada variabel ini adalah faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Pertama ada keterampilan sosial atau komunikasi sebelumnya. Nah, peneliti itu mencatat bahwa kurangnya keterampilan berbicara atau pengalaman latihan dapat mempengaruhi kecemasan. Lalu yang kedua ada kondisi lingkungan eksperimen. Nah, jadi lingkungan seperti kebisingan atau kenyamanan ruang itu dapat mengganggu proses pelatihan. Peneliti mengontrol ini menggunakan ruang kedap suara berukuran 9 x 9 meter. Lalu selanjutnya ada usia dan jenis kelamin, yaitu variasi usia 19 sampai 23 tahun dan proporsi jenis kelamin dalam kelompok ini juga dapat mengaruhi dinamika kelompok. Selanjutnya ada konsep diri dan kepercayaan diri. Nah, jadi tingkat kepercayaan diri awal mahasiswa itu dapat mempengaruhi seberapa cepat mereka ini merespon pelatihan. Selanjutnya hipotesis penelitian ini yang pertama ada HA, yaitu nanti terdapat penurunan kecemasan berbicara di depan umum setelah pemberian intervensi pelatihan asertif, dan ada H0 itu menyatakan bahwa tidak terdapat penurunan kecemasan berbicara di depan umum setelah pemberian intervensi pelatihan asertif. Slide selanjutnya itu metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini partisipan dari penelitiannya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Lalu ini partisipannya berjumlah 20 orang mahasiswa, lalu memiliki tingkat kecemasan berbicara di depan umum pada kategori sedang hingga tinggi. Lalu partisipannya ini berusia sekitar 19 sampai 23 tahun dengan terdiri dari 7 laki-laki dan 13 perempuan. Lalu partisipan ini nanti dibagi secara acak, random assignment, ke dalam 2 kelompok, yaitu 10 orang di kelompok eksperimen dan 10 orang di kelompok kontrol. Lalu desain penelitiannya ini menggunakan true eksperimen dengan bentuk pretest dan post-test control group design.
Lalu skema desainnya ini nanti peneliti melakukan pengukuran awal, pretest pada kedua kelompok, memberikan perlakuan, treatment, hanya pada kelompok eksperimen, lalu melakukan pengukuran akhir, post-test pada kedua kelompok untuk melihat perbedaan skor. Lalu pengukuran variabelnya, ini nanti instrumennya ini menggunakan skala kecemasan berbicara di depan umum yang diadaptasi dari Baihaqi 2016. Lalu reliabilitas dari alat ukur ini sendiri memiliki koefisien reliabilitas Cronbach sebesar 0,953. Lalu kategori skornya nanti penilaian ini dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan skor perolehan. Yang rendah skornya ini kurang dari 61, lalu sedang ini skornya 61 sampai 95, lalu skor yang tinggi ini lebih dari 95. Lalu prosedur eksperimen pertama adalah persiapan, yaitu pengisian pretest melalui Google Forms sebelum sesi dimulai. Lalu pada hari pertama ini nanti ada sesi pertama yaitu konsep diri. Ini fokus pada pembentukan konsep diri, mengenali kelebihan dan kekurangan untuk mengoptimalkan potensi. Lalu sesi 2, be assertive, ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya dan cara bersikap asertif. Lalu pada hari kedua ini sesi 3, share your feeling, melatih partisipan menyampaikan perasaan secara asertif. Lalu sesi 4, role play, yaitu partisipan melakukan simulasi presentasi untuk menghadapi situasi cemas secara langsung dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, lalu pada penutup ini nanti ada pengisian post-test serta evaluasi reaksi dan materi. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Berdasarkan hasil uji Van Whitney menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan berbicara di depan umum kelompok eksperimen dan kontrol. Berdasarkan hasil pretest, kelompok eksperimen yang awalnya 6 orang mengalami kecemasan kategori sedang, 4 orang tinggi, setelah melakukan pelatihan, kelompok eksperimen menjadi 5 orang kategori rendah, 4 orang sedang, dan 1 orang tinggi. Sedangkan pada kelompok kontrol, ada 7 orang yang mengalami kecemasan kategori sedang, 3 orang tinggi. Setelah diberikan pelatihan, terdapat 6 orang kategori sedang dan 4 orang kategori tinggi. Hasil uji Wilcoxon juga menunjukkan pada kelompok eksperimen terdapat perubahan skor kecemasan berbicara setelah pemberian intervensi pelatihan asertif. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat perubahan skor pretest dan post-test. Selain itu, ditemukan juga partisipan lebih percaya diri, mengetahui kelebihan dan kekurangan, mampu mengungkapkan perasaan, dan memiliki pemikiran positif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelatihan asertif terbukti efektif untuk menurunkan kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Terdapat perbedaan signifikan antara kelompok yang diberi pelatihan dan kelompok yang tidak diberi pelatihan. Pelatihan ini juga mampu meningkatkan kepercayaan diri dan konsep diri positif. Kelebihan dari jurnal ini adalah menggunakan desain eksperimen yang kuat. Kemudian terdapat kelompok kontrol, intervensi jelas dan terstruktur, menggabungkan data kuantitatif dan juga deskriptif. Namun penelitian ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak memberikan follow up kepada partisipan, tidak memberikan tugas rumah, tidak melakukan cek manipulasi, dan juga jumlah sampel dari penelitian ini juga kecil. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.